Suku Kirgi adalah kelompok etnis yang berasal dari Asia Tengah, khususnya di negara Kirgistan. Mereka memiliki sejarah dan budaya yang kaya, serta bahasa dan tradisi yang unik. Suku Kirgi memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dengan catatan sejarah yang berasal dari abad ke-8 sebelum Masehi. Mereka awalnya merupakan suku nomaden yang hidup di wilayah Mongolia dan Siberia. Pada abad ke-13, mereka dipengaruhi oleh Kekaisaran Mongol dan kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia pada abad ke-19. Setelah kemerdekaan Kirgistan pada tahun 1991, suku Kirgi menjadi mayoritas penduduk di negara tersebut. Suku Kirgi memiliki budaya yang kaya dan beragam, dengan pengaruh dari tradisi nomaden dan Islam. Mereka dikenal karena kemampuan mereka dalam membuat kerajinan tangan, seperti tenun dan anyaman. Musik dan tarian juga merupakan bagian penting dari budaya Kirgi, dengan alat musik tradisional seperti komus dan tarian seperti Kirgi Ata. Bahasa Kirgi adalah bahasa Turkik yang digunakan oleh suku Kirgi. Bahasa ini memiliki beberapa dialek dan digunakan sebagai bahasa resmi di Kirgistan. Suku Kirgi memiliki beberapa tradisi unik. Suku Kirgi memiliki tradisi nomaden yang kuat, dengan banyak keluarga yang masih hidup di yurt tenda tradisional dan berpindah-pindah antara musim panas dan musim dingin. Pernikahan Kirgi seringkali melibatkan ritual dan upacara tradisional, seperti pemberian hadiah dan pertunjukan musik. Makanan tradisional Kirgi meliputi daging kuda, daging sapi, dan produk susu. Mereka juga memiliki beberapa hidangan unik, seperti besbarmak, daging sapi dengan mie, dan kuirdak, daging kuda yang direbus. Suku Kirgi mayoritas beragama Islam, dengan pengaruh dari Sufi dan tradisi spiritual lainnya. Namun, mereka juga memiliki beberapa tradisi spiritual yang unik, seperti penghormatan terhadap alam dan roh-roh leluhur. Suku Kirgi memiliki budaya yang kaya dan beragam, dengan sejarah dan tradisi yang unik. Mereka merupakan bagian penting dari warisan budaya Asia Tengah dan terus memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik di Kirgistan. Wanita di suku Kirgi, yang merupakan bagian dari etnis Turkik dan mayoritas tinggal di Kirgistan dan wilayah Asia Tengah, memiliki keunikan dan kecantikan tersendiri yang mencerminkan perpaduan antara warisan budaya, geografi pegunungan, serta nilai-nilai tradisional. Wanita Kirgi dikenal memiliki kecantikan alami yang khas Asia Tengah, dengan perpaduan ciri-ciri etnis Mongoloid dan Kaukasoid. Wajah, umumnya berbentuk oval atau agak bulat, dengan struktur tulang wajah yang kuat. Mata, cenderung sipit hingga sedang, seringkali dengan kelopak mata ganda, dan warna mata coklat hingga coklat terang. Rambut, lurus atau bergelombang, berwarna hitam atau coklat tua. Kulit, umumnya cerah hingga kuning langsat, tergantung dari daerah asal, dataran tinggi atau rendah. Wanita Kirgi biasanya bertubuh tinggi dan ramping, hasil dari gaya hidup aktif di wilayah pegunungan. Wanita Kirgi tidak hanya cantik secara fisik, tapi juga memiliki kualitas kepribadian yang tinggi, yang diwariskan lewat budaya nomaden dan nilai-nilai keluarga yang kuat. Kehidupan di pegunungan dan dalam budaya nomaden menjadikan wanita Kirgi terbiasa bekerja keras, baik di rumah tangga, pertanian, maupun peternakan. Mereka terkenal ramah terhadap tamu, mencerminkan budaya hospitalitas keramah tamahan khas masyarakat Asia Tengah. Wanita Kirgi biasanya sangat menghormati orang tua, leluhur, dan adat istiadat lokal. Mereka mahir membuat makanan tradisional, merawat keluarga, dan mengerjakan seni tekstil seperti membuat sirdak karpet wol khas Kirgi. Dalam budaya Kirgi, wanita memegang peranan penting dalam menjaga nilai-nilai keluarga dan meneruskan tradisi kepada anak-anak. Dalam beberapa dekade terakhir, wanita Kirgi semakin aktif di bidang pendidikan, politik, dan bisnis, meskipun masih menjaga nilai-nilai tradisional. Wanita Kirgi mengenakan pakaian tradisional berwarna cerah dan berhias bordir khas, serta topi bulu atau elecek penutup kepala khas wanita yang menambah aura keanggunan mereka. Dalam budaya Kirgi, kecantikan wanita tidak hanya dinilai dari rupa,
tetapi juga dari sifat dan kontribusinya terhadap komunitas. Wanita ideal dalam budaya Kirgi adalah yang memiliki sopan santun, tidak banyak bicara kasar, dan menghormati orang tua. Dalam cerita rakyat dan puisi Kirgi, wanita yang setia dan bijaksana sering digambarkan sebagai lambang keindahan sejati. Adat dan budaya suku Kirgi mencerminkan warisan panjang sebagai bangsa nomaden yang hidup di wilayah Asia Tengah, khususnya di wilayah yang kini menjadi negara Kirgistan. Budaya mereka terbentuk dari perpaduan pengaruh Islam, adat Turkik, alam pegunungan, dan tradisi kehidupan berpindah-pindah nomadisme. Yurt adalah rumah tradisional berbentuk bundar yang dibuat dari rangka kayu dan dilapisi kain wolfelt. Mudah dibongkar pasang, cocok untuk kehidupan berpindah-pindah. Yurt memiliki struktur sosial juga. Bagian dalam yurt dibagi menurut posisi sosial dan jenis kelamin. Mayoritas suku Kirgi secara historis hidup sebagai penggembala kuda, domba, dan sapi. Mereka biasa berpindah-pindah mencari padang rumput jailo di musim panas. Masyarakat Kirgi tradisional bersifat patriarkal dipimpin oleh laki-laki. Namun, wanita tetap memiliki peran penting dalam rumah tangga dan pendidikan anak. Aksakal adalah lelaki tua yang dihormati dan menjadi penasihat masyarakat. Mereka sering menjadi penengah dalam sengketa adat. Hidup secara kolektif dalam keluarga besar masih umum. Peran orang tua sangat dihormati, dan anak-anak diajarkan untuk taat. Pihak laki-laki harus memberikan kalim, biasanya berupa uang, ternak, atau barang berharga kepada keluarga perempuan. Upacara pernikahan biasanya berlangsung beberapa hari dengan tarian, nyanyian, dan makanan khas. Tradisi kontroversial di mana laki-laki mencilik perempuan untuk dijadikan istri. Saat ini banyak yang dilakukan atas dasar suka sama suka, tapi praktik ini mendapat kritik dan perlahan dikurangi. Mayoritas suku Kirgi beragama Islam Sunni. Namun, mereka juga mempertahankan banyak kepercayaan dan praktik pra-Islam animisme, syamanisme. Praktik seperti zikir, pemujaan roh leluhur, dan penggunaan jimat masih ada di desa-desa. Manas adalah epos nasional Kirgi, salah satu cerita rakyat terpanjang di dunia, lebih dari 500.000 baris. Mengisahkan pahlawan Manas dan perjuangannya menyatukan suku-suku Turkik. Dituturkan oleh Manasci, pendongeng profesional yang hafal epos ini. Alat musik, komus gitar 3 senar khas Temir, komus harpa mulut kilkiak, biola tradisional. Lagu dan musik Kirgi kental dengan tema alam, cinta, dan sejarah. Pakaian pria, capan jubah panjang, sabuk kulit, dan topi bulu kalpak. Pakaian wanita, rok panjang, kerudung atau elecek, sorban wanita, pakaian berhias bordiran. Terkenal dengan pembuatan sirdak dan ala kiis, karpet wol warna-warni dengan motif tradisional. Bordiran dan pola khas menggambarkan alam dan hewan ternak. Dirayakan setiap tanggal 21 Maret menandai awal musim semi. Diisi dengan tarian, pacuan kuda, dan makanan khas seperti sumalak, bubur gandum. Kokboru, sejenis polo menggunakan bangkai kambing. Kisku, pacuan kuda antara pria dan wanita, menunjukkan keberanian dan cinta. Erenish, gulat di atas kuda. Keramahan terhadap tamu adalah nilai yang sangat dihormati. Menjaga martabat keluarga dan komunitas sangat penting. Sebagai bangsa yang hidup dekat alam, Kirgi sangat menghargai keseimbangan lingkungan. Kata Kirgi berasal dari bahasa Turki. Ada yang menafsirkan sebagai Kirgis, yang berarti 40 gadis, merujuk pada legenda bahwa suku ini berasal dari 40 klan atau dipimpin oleh 40 wanita pahlawan. Versi lain menyebut Kirg berarti 40, dan Gis berarti suku atau orang, jadi Kirgi berarti orang dari 40 klan. Suku Kirgi merupakan bagian dari rumpun Turkik, yaitu kelompok etnis yang berasal dari padang rumput Asia Tengah. Mereka memiliki campuran genetik Mongoloid dan Kaukasoid, hasil dari berbagai migrasi dan penaklikan selama ribuan tahun. Bukti sejarah menunjukkan bahwa nenek moyang Kirgi sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi di wilayah Yenisei, Siberia Selatan, dikenal sebagai Yenisei Kirgi.
Kirgi awalnya tinggal di lembah Sungai Yenisei di Siberia. Disebut dalam sumber Tiongkok sebagai suku Gekun atau Jiankun. Mereka dikenal sebagai suku penggembala dan pejuang kuat. Pada tahun 840 Masehi, suku Kirgi menghancurkan Kekaisaran Uighur dan mendirikan Kekaisaran Kirgi di wilayah Mongolia dan Siberia Selatan. Mereka dikenal sebagai misih tangguh bangsa Tiongkok dan Turkik lainnya. Namun kekaisaran ini tak bertahan lama karena tekinin dari bangsa lain seperti Khitan dan Mongol. Akibat tekanan dari bangsa-bangsa Mongol dan perubahan iklim, suku Kirgi bermigrasi ke wilayah pegunungan Tian Shan, Asia Tengah. Di sana, mereka berasimilasi dengan suku Turkik lainnya dan memeluk Islam yang mulai masuk pada abad ke-12 dan meluas pada abad ke-15. Identitas Kirgi modern mulai terbentuk pada masa ini. Zaman Mongol abad ke-13, suku Kirgi indik pada Kekaisaran Mongol di bawah Genghis Khan. Zaman Kehanan Kokan abad ke-18-19, banyak wilayah Kirgi berada di bawah pengaruh Kokan Uzbek. Pada tahun 1876, wilayah Kirgi secara resmi dianeksasi oleh Kekaisaran Rusia. Banyak pemberintikan terjadi, seperti pemberintikan tahun 1916 yang brutal, di mana ribuan Kirgi koit atau melarikan diri ke Tiongkok. Setelah revolusi Bolshevik, Kirgistan menjadi bagian dari Uni Soviet. Pada tahun 1936, wilayah ini menjadi Republik Sosialis Soviet Kirgi. Penindisan terhadap budaya dan agama lokal. Penataan ulang batas wilayah dan sistem sosialisme kolektif. Setelah jatuhnya Uni Soviet, Kirgistan menyatakan kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus tahun 1991. Negara ini menjadi republik demokratis, namun mengalami banyak tintingin politik, ekonomi, dan konflik etnis. Meski demikian, suku Kirgi mempertahankan identitas budaya mereka dengan kuat. Mereka menggunakan bahasa Kirgi, bagian dari rumpun Turkik. Bahasa ini sekarang adalah bahasa resmi di Kirgistan bersama bahasa Rusia. Mayoritas adalah Muslim Sunni, meskipun masih ada praktik adat animisme dan syamanisme. Budaya Kirgi berakar dari kehidupan nomaden, epos manas, kerajinan tangan, dan tradisi berkuda. Epos manas, epos nasional tentang pahlawan legendaris Manas dan perjuangan melindungi bangsanya dari misi asing. Yurt, simbol identitas nomaden. Permainan tradisional seperti kokboru dan kisku mencerminkan kehidupan nomaden dan militer.